Isi percakapan antara Mail Saputra dan Reza Gledis dibongkar Nikita Mirzani baru-baru ini. Dalam video yang beredar di media sosial, diduga ada tawar-menawar nominal uang antara Mail dan Reza Gledis. Reza Gledis diduga memaksa Mail menyebut nominal uang yang kemudian berakhir dengan angka 5 miliar rupiah. Namun kemudian Mail mempertanyakan maksud dibalik permintaan atas nominal tersebut. Melalui cerita Nikita Mirzani, konon Reza Gledis memang ingin menutup mulutnya, terutama untuk tidak mereview produk skincare yang dijual oleh Reza Gledis. Mendengar permohonan Reza Gledis, Mail tidak langsung mengiyakan. Mail Saputra meminta waktu untuk bertanya terlebih dulu kepada Nikita Mirzani. Kemudian Reza Gledis diceritakan menelpon Mail dengan mencoba menawar angka 5 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah. Konon dirinya ingin berjualan dengan damai tanpa adanya campur tangan review dari Nikita Mirzani. Uang 4 miliar rupiah tersebut dikabarkan dibayar dengan cicilan. Selain itu, ada permintaan untuk memperpanjang kesepakatan antara Reza Gledis dan pihak Nikita Mirzani. Cerita-cerita Nikita Mirzani ini kemudian membuat netizen yang budiman merasa curiga. Alih-alih memeras Reza Gledis atau menyuap Nikita Mirzani, netizen yang berbakti berpendapat lain, yaitu soal kerjasama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bayangin ada orang yang datang ke kamu terus bilang, gua peres lo harus bayar 5 miliar. Tapi kamu malah jawab, waduh kak, bisa kurang gak kak, 4 miliar aja, itu penyicil. Terus si pemerasnya dengan baik hati bilang, ya udah deh boleh, tapi jangan lupa ya, yang penting tepat waktu aja bayarnya. Oh, ini pemerasan atau arisan ya? Sejak kapan pemerasan ada sistem nego dan cicilan? Lebih absurd lagi yang katanya jadi korban malah menjadi pihak yang pertama kali ngubungin si pemeras. Biasanya kan orang yang diperas panik, takut, langsung telepon polisi. Ini kok malah kayak ngajak meeting bisnis. Jadi kalau emang bener pemerasan guys, harusnya ada unsur paksaan dan ancaman yang nyata. Tapi kalau sampai ada negosiasi, kemudian pembayaran bertahap, ini lebih mirip transaksi jual beli ketimbang pemerasan. Teruntuk Mbak Meses, saya juga ingin bertanya, sebenarnya definisi orang jahat menurut kamu itu seperti apa? Menurutmu, orang yang mendukung oknum brand owner jualan skincare berbahaya itu, bahkan abal-abal itu nggak jahat? Menurutmu, mendukung orang-orang flexing di tengah-tengah perekonomian yang makin memburuk itu nggak jahat? Menurutmu, ketika sudah terbukti produk brand owner yang disebutkan sudah ditarik dari peredaran, stop memproduksi, artinya mengaku sudah melakukan tindak kejahatan itu, terus kamu pura-pura buta? Apakah itu tidak jahat? Apakah mereka sudah tidak jahat lagi karena sudah menarik itu semua dan mengakui kesalahannya, lalu menyisakan konsumen yang apakah para konsumen-konsumen ini bisa meminta pertanggungjawaban? Apakah itu tidak jahat? Dan apakah menjadi merasa terzolimi, merasa menjadi korban setelah banyaknya yang speak up dan lantang berbicara tentang buruk produknya itu tidak disebut jahat? Lupa, beberapa hari yang lalu ada hal yang lucu, segerombolan oknum minta diundang ke forum rakyat membawa penasihat hukum. Padahal bukan sedang berada di ruang pengadilan. Selain victim itukah cara bermain Anda? Lalu apakah pemerasan bukan tindak kejahatan? Tentu saja iya. Namun dalam kasus ini akan dibuktikan di pengadilan. Nah, disitulah kita bisa bawa penasihat hukum. Saya akan sangat marah ketika melihat orang mengambil hak orang lain dan jujur baik hati tidak membodohi masyarakat, mendapat rezeki dengan cara yang baik. Namun saya akan tetap marah tapi sedikit tertawa ketika orang lain mengambil sesuatu dari orang yang licik, dan jahat. Tapi pertanyaan dalam hal ini, apakah diambil atau diberi? Walau alam, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, karena yang berhak merubah kita selain diri kita adalah Tuhan. Kita nih ya, yang belain Nikita Mirzani ditanya kayak gini, udah pada kecewa kan sama junjungan kalian si Nikita Mirzani karena udah ditetapkan jadi tersangka? Kecewa? Ngapain kita kecewa? Kita mah seneng Nikita Mirzani ditetapkan jadi tersangka. Akhirnya orang-orang yang ada di DPR sama BPOM udah bisa melek matanya dan bekerja ya Pak ya. Jadi kan awal mula permasalahan ini hingga Nikita Mirzani diduga harusnya ya disyogok, tapi kok bisa jadi pemerasan? Ada 13 barang bukti hingga berhasilnya ditetapkannya seorang Nikita Mirzani menjadi tersangka. Artinya apa? Kubu Ono udah bersiap udah bersiap untuk melakukan dugaan penyogokan. Yang intinya aku sih mau apresiasi ya sama kubu sebelah yang semangat banget untuk membuat Nikita Mirzani harus banget ya tersangka ya, sampai masuk buya harus banget ya. Jadi udah seneng kalian 13 barang bukti. Luar biasa sih persiapan kalian untuk melakukan dugaan penjebakan ini ya. Tapi gak apa-apa, ingat ya bapak-bapak yang ada di DPR, buka mata kalian, kerja ya, apalagi yang ada di BPOM. Karena awal mula dari permasalahan ini terjadi itu karena
dunia skincare yang di-spill sama Nikita Mirzani, dan ada pihak-pihak yang tidak mau kalau Nikita Mirzani terus berkuar. Jadi kalian waktunya bekerja untuk mencari. Kenapa sampai ada pembayaran? Apakah kalau nih ya, kalau owner-owner yang hari ini melaporkan Nikita Mirzani produk-produknya, kalian nggak temukan yang berbahayanya, jangan salahkan kita. Kalau pikiran kita semua udah sadar, ternyata duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal benar-benar bisa membuat orang jadinya tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Ya, jadi untuk para oknum, silahkan kalian bekerja. Kok bisa sampai ada pemerasan? Kok bisa sampai ada yang mau diperas? Kalau semua baik-baik saja. Oke, di pengadilan. Nah, mumpung nih Nikita Mirzani udah jadi tersangka kan, terus nanti pasti bakal diadili kan di pengadilan. Jadi bapak-bapak dari BPOM dan DPR harap hadir Pak, ya kan? Biar ngelihat Pak, biar ngelihat dan menyaksikan di sana. Dan untuk Kak Nikita Mirzani, tolong Kak Niki bawa semua produk-produk ya yang diduga lewat produk itu Kak Niki melakukan kekerasan dan pemerasan. Bawa Kak semuanya. Terus nanti tolong disampaikan gimana cara Kak Niki melakukan ya ancaman lewat produk itu hingga akhirnya Kak Niki melakukan pemerasan, dan si paling dokter itu rela membayar, rela diperas oleh Kak Niki. Tolong bawa semua produknya. Lihat kan, kebohongan menutupi kebohongan yang lain, akhirnya cuma kebohongan aja yang dipertontonkan. DPR pun bisa dibohongi ya. Ketua 2000 sekian sampai 2023. Ini udah 2025 loh. Wah, kacau sih, berani banget depan DPR bohong, apalagi depan masyarakat ya kan. Kalian masih mau percaya dokter model begitu? Oh my god, aduh, emang sih kalau orang suka bohong, ujung-ujungnya kebohongan yang satu ditutupin kebohongan yang lain. Model ular ya, jadi sama sekelompotan ular. Makanya kenapa dia ngebela ular, ngebela mafia-mafia penjahat, perusak muka masyarakat ya, penumbal kekayaan masyarakat ya, dia bela-belain tuh ya. Aduh, kasihan banget sih, mana udah tua ya kan. Turut prihatin deh ya, kasihan banget. Oh wow, ada yang ketahuan bohong. Wah, salut sih, sekelas DPR dibohongin, sekelas dokter berani berbohong, membohongi DPR secara terang-terangan. Jabatannya itu dari tahun 2012 sampai tahun 2023. Mohon maaf, ini udah tahun 2025, udah selang berapa tahun tuh, masih bisa ya mengakui sebagai ketua, dan ada yang mendukungnya. Oh my god, emang ya seperti yang gue sering bilang, keburukan itu apapun gak akan pernah bertahan lama, dan nyata kebohongan itu adalah ibu dari segala dosa. Karena ketika lu berbohong, maka akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Biar apa sih, biar apa? Kamu punya titel dokter loh. Jangan sampai karena ulahmu sendiri dan menghancurkan hidupmu sendiri, dan nanti yang disalahkan orang lain. Pertanyaan gue, emang boleh ya yang sudah menjadi mantan, yang sudah tidak menjabat, mengaku-ngaku sebagai ketua? Ini gerombolan sirkus. Makin hari bukan respect orang-orang, tapi makin kelihatan boroknya. Dokter, gak malu dong? Wow, besar sekali nyali Anda membohongi pemerintah, khususnya DPR Komisi 9. Dan yang lebih membuat gue heran, ada yang mendukungnya. Gue gak ngerti siapa orang itu, apa jabatannya, kenapa bisa mendukung kebohongan. Dan kalau udah semakin terbuka, terbelalak semua ini, bodoh kalian semua yang masih berpihak dan mendukung gerombolan sirkus itu. Kalau tanggapan aku tentang story yang tadi tuh memang benar, harusnya cari dukun sih, bukan cari permasalahan sama Nyai Nikita Mirzani. Sudah jelas ya, dia tuh blunder banget. Dari SS-nya, dari dokternya itu blunder. Bisa-bisanya dia masuk di Komisi 9 dengan menjadi korban, padahal dia adalah yang sangat merugikan masyarakat. Cuma sekedar berjualan itu tinggal klarifikasi dengan baik dari awalnya, udah selesai.
tapi kalian malah menohok dengan percaya diri kalian. Itu nggak dipungkirin masyarakat Indonesia, itu hilang respectnya. Kamu tahu dong, bukan saya ini membela Nyai Nikita Mirzani, tapi sesuai dengan faktanya kalian yang bersalah. Dari awal berita ini naik, aku tuh udah memahami seluk beluknya dari mana titiknya dari kesalahan.